Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 yang membahas tentang petunjuk teknis, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru bagi aparatur sipil negara daerah. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi, eh, petunjuk teknis atau juknis pemberian tunjangan profesi ya untuk guru di sini sudah mengalami perubahan per tanggal 5 Maret tahun 2025 ya. Jadi bisa dilihat di layar. Jadi menimbang keputusan dari Menteri Pendidikan Dasar Menengah Republik Indonesia bahwa Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 itu tentang juknis pemberian tunjangan profesi guru ya, itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. Kemudian poin C, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan menteri yang terbaru mengenai tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru. Jadi kita akan bahas lebih detail ya. Jadi ini sudah ditetapkan ya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang juknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah ya, atau ASND. Nah, jadi pada bab 1 ya kita bahas singkat-singkatnya saja ya, poin-poin pentingnya. Jadi pada bab 1 ya, di situ untuk pasal 1, guru ASND itu adalah guru pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Ya, jadi guru ASND itu adalah pegawai negeri sipil dan P3K ya. Jadi di situ perlu kalian garis bawahi. Jadi sekarang ASN itu ada dua ya. Jadi PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah daerah maupun kabupaten kota maupun provinsi. Kemudian tunjangan profesi yaitu tunjangan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus ya, atau biasa dikenal DACIL ya, atau dana terpencil. Nah, ini dimaksud dengan tunjangan khusus. Kemudian tambahan penghasilan yaitu adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi atau belum bisa mengajukan sertifikasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian yang kelima ya, itu serdik atau sertifikat pendidik, bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Untuk mendapatkan serdik, kalian harus mengikuti yang namanya pendidikan profesi guru atau PPG. Prosesnya dari awal mengikuti perkuliahan sampai ikut ujian dan mendapatkan serdik ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, NUPTK, yaitu nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan yang dikeluarkan oleh kementerian. Kemudian data pokok pendidik atau Dapodik ya, itu adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian ya, yang berhubungan dengan data pendidikan, peserta didik, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, rekening kas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, yaitu rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Kemudian yang 9 yaitu SKTP, yaitu surat keputusan penerima tunjangan profesi guru sebagai dasar yang sah untuk pelaksanaan pembayaran tunjangan guru. Nah, jadi bisa dilihat pada poin-poin yang ada di bawah ini, bisa kalian baca sendiri ya. Nanti insya Allah saya share ya linknya untuk file PDF-nya. Kemudian untuk pasal 2 ini membahas tentang pemberian tunjangan profesi guru, profesi khusus, dan tambahan penghasilan ya. Di sini lebih diarahkan ke waktu dan efisiensinya ya untuk pasal 2. Kemudian untuk pasal 3
Nah, jadi pasal 3 ini membahas tentang ruang lingkup tunjangan itu sendiri. Yang pertama tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus dan tunjangan penghasilan. Nah, jadi untuk tunjangan profesi ya atau TPG ya atau sertifikasi itu ada di pasal 4 ya. Di sini kita bahas. Jadi poin pertama ya pada pasal 4 poin pertama ayat pertama yaitu guru ASND diberikan tunjangan profesi setiap bulan. Kemudian yang kedua, guru ASND yang menerima tunjangan profesi harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Harus memiliki serdik ya, kemudian mengajar pada satuan yang tercatat di Dapodik, memiliki NRG, melaksanakan tugas mengajar, kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar. Kemudian memenuhi beban kerja dan tidak sebagai pegawai tetap di instansi lain ya. Kemudian untuk yang poin 3, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E itu bagi guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Nah, jadi kalau kepala sekolah ada huruf E ini ditujukan untuk kepala sekolah yaitu sebagai pengecualian ya bagi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu dia di huruf E ini kan tugas mengajar. Nah, di sini untuk kepala sekolah itu tidak mengajar ya, tetapi sudah diberikan tugas sebagai kepala sekolah sebagai pemenuhan jam mengajar itu sendiri ya, yaitu 24 jam linear. Jadi kalau kepala sekolah itu otomatis sudah mendapatkan 24 jam linear. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada pasal 5 tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening bank penerima tunjangan ya. Jadi untuk tunjangan profesi ya ini langsung diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan ke dalam rekening bank penerima tunjangan. Jadi langsung ditransfer ke rekening guru penerima tunjangan profesi ya. Kemudian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setara 1 kali gaji pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi besarnya pemberian tunjangan profesi itu adalah setara 1 kali gaji pokok ya. Jadi berapa gaji pokok kalian? Nah, itulah TPG yang kalian dapatkan. Kemudian pasal 6 ya, pasal 6 membahas tentang yang poin 1, pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disalurkan setiap 3 bulan dalam satu anggaran atau sesuai kebijakan kementerian. Nah, jadi dibayarkan setiap per 3 bulan ya. Jadi TPG itu dibayarkan setiap per 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Kemudian pasal 6 ayat 2 penyaluran tunjangan profesi dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan perundang-undangan ya. Kemudian untuk ayat pasal 6 ayat 3 juga dilaksanakan sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bahas fokus ke tunjangan profesi ya. Kita fokus ke pembahasan tentang tunjangan profesi. Kemudian untuk mekanisme pembayaran tunjangan profesi atau TPG ya, TPG guru. Nah, itu di sini dibahas ya. Nah, ini tentang tahapan penyaluran tunjangan profesi ya, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan ya. Jadi di sini kita fokus tentang tahapan penyaluran tunjangan profesi saja ya atau TPG. Nah, jadi tahap pertama yaitu dilakukan input data atau pembaruan data guru ASND. Kemudian selanjutnya dilakukan validasi dan penetapan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Kemudian yang ketiga, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Kemudian yang keempat, informasi penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus. Kemudian yang kelima, itu laporan realisasi pembayaran. Nah, jadi itu gambaran proses tahapan untuk penyaluran atau pembayaran TPG. Di sini keterangannya ya, di sini keterangannya untuk input data, yang pertama ini input data atau pembaruan data itu dilakukan ya, atau seorang guru itu atau ASND itu wajib memperbaharui data pada data Dapodik yang berupa yang pertama satuan administrasi pangkal, kemudian beban kerja, kemudian NUPTK, kemudian tanggal lahir dan status kepegawaian. Ini didampingi oleh operator sekolah. Ya, jadi tahapan pertama itu adalah menginput atau melakukan pembaruan data. Ya, ada 5 data yang wajib kalian isikan atau kalian perbaharui ya.
statusnya harus valid, ini didampingi oleh operator sekolah. Kemudian untuk yang B atau yang tahap yang kedua, kemudian yang tahap kedua itu validasi dan penetapan penerima tunjangan profesi. Ini dilakukan oleh Puslapdik ya, yang melakukan sinkron data dari Dapodik ya. Kemudian melakukan sinkron juga dengan aplikasi Simtun. Paling cepat bulan Februari semester 1 dan paling cepat bulan Agustus untuk semester 2. Kemudian di tahapan yang kedua ini ya, tahapan validasi ini melibatkan antara Puslapdik, data Dapodik dan operator Simtun atau data Simtun ya. Kemudian untuk poin yang ketiga, pembayaran tunjangan profesi. Pembayaran tunjangan profesi ini yang guru yang telah ditetapkan sebagai penerima itu nanti akan menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Simbar ya. Kemudian setelah rekomendasinya keluar, datanya semuanya sudah valid dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan ya. Jadi nanti akan berhak mendapatkan atau membayar atau mendapatkan TPG itu sendiri ya. Jadi untuk rekomendasi pembayaran itu langsung penyalurannya itu langsung ke guru ya, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut. Nah, jadi ini jadwal pembayaran TPG. Jadi pembayaran triwulan 1 itu mulai bulan Maret. Kemudian pembayaran triwulan 2 mulainya bulan Juni. Kemudian untuk TW3 itu bulan September, kemudian TW4 bulan November. Nah, jadi yang sekarang kita tunggu ini adalah pembayaran triwulan 1, yaitu mulai bulan Maret. Jadi insya Allah ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu untuk TW1 dibayarkan bulan Maret. Nah, semoga saja sebelum bulan Maret ini berakhir, pembayaran TPG di TW1 bisa dibayarkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengetahui status penerima tunjangan profesi itu berhak ya, itu bisa dilihat pada yang namanya info GTK ya. Apa itu info GTK? Jadi info GTK itu adalah suatu sistem atau suatu web ya, di mana isinya tentang data-data seorang guru yang berhak untuk menerima atau berhak melakukan pengusulan TPG. Nah, jadi untuk informasi penyaluran tunjangan profesi itu bisa mengakses informasi penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus secara daring pada info GTK, yaitu info guru dan tenaga kependidikan. Nah, jadi silahkan kalian ya yang sedang mengusulkan TPG yaitu selalu mengecek pada akun info GTK kalian ya, apakah status kalian itu sudah valid ya, baik dari beban mengajar, status kepegawaian, data kepribadian, kemudian beban mengajar ya, kemudian untuk yang sekarang itu sedang dipercepat itu proses validasi rekening atau verifikasi rekening. Nah, jadi seperti itu prosesnya ya. Jadi jika semua syaratnya sudah valid dan sudah sesuai dengan syarat dan peraturan yang berlaku, itu insya Allah nanti TPG kalian akan segera dibayarkan ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah juknis terbaru ya tentang TPG itu per tanggal 5 Maret ya tahun 2025 yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Bapak Abdul Muti ya. Di sini sudah ditandatangani dan sudah resmi juga ya. Jadi ini yang dijadikan sebagai dasar dalam juknis penentuan atau pembayaran tentang pemberian tunjangan profesi ya, baik TPG, kemudian TPK ya, atau tunjangan khusus ya, kemudian atau dan tambahan penghasilan guru ya, atau TPP biasanya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi silakan ya kalian pahami juknis yang terbaru ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin di sharing, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita sharing sama-sama di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ya TPG untuk TW1 ya, sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan isi dari juknis yang kita bahas kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.